Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab qanaah, merasa cukup dan hidup sederhana, bagian ke-6. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, sedekah yang baik adalah sedekah setelah memenuhi kebutuhan keluarganya. Sekarang hadis ke-7. Wa an Abi Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan Sakhr ibn Hazbin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu fil mas'alati. Nabi bersabda, janganlah terus-terusan meminta-minta. Larangan untuk meminta-minta dalam kondisi tidak darurat. Fa wallahi la tas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubarak lahu fiha a'taituhu, rawahu Muslim. Demi Allah, kata Nabi, orang yang meminta kepada saya maka selesai masalahnya, artinya permintaannya dikasih, karena saya tidak enak, segan kalau ditolak. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ada yang meminta-minta sebenarnya tidak baik, cuman Nabi sendiri itu enggan untuk menolak. Ia pada orang minta sangkun tak bagus, keng cuma ewarengen. Kenapa kok begitu? Satu, menunjukkan Rasulullah itu adalah Nabi yang sangat rahmat, sangat kasih sayang kepada umatnya. Selagi masih ada pasti dikasih. Nabi begitu. Jadi kalau sesuatu masih ada pasti dikasihkan. Setelah habis baru mengatakan sudah tidak ada, saya tidak punya lagi. Kalau kita ada yang minta satu kali dikasih, kedua kali dikasih, ketiga kali walaupun ada sudah bilang habis itu, sobong malah. Padahal ibadah itu. Kalau Nabi sampai selesai, sampai tidak ada yang mau diberikan. Hadis ke-8. Wa an Abi Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw samaniyatan aw sab'atan. Suatu ketika saya berduduk, kita para sahabat duduk bersama Nabi. Pada saat itu 9 apa 8 atau 7. Ketika duduk sama Nabi, faqala ala tubayyuna Allah, ala tubayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak mau baiat kepada Rasulullah tah? Katanya. Wa kunna haditsa ahdi bi bai'atin. Wa kunna haditsa ahdin bi bai'atin. Kita pada saat itu baru masa baiat, jadi baru baiat kepada Rasulullah, berjanjilah. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah.
Kita jawab, iya sudah Nabi, kita sudah baiat kepada panjenengan. Summa qala la tubayyi'una Rasulullah. Nabi tanya lagi, ndak baiat kepada Rasulullah tak? Tanya lagi. Fa fazadna aydiyana wa qulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Iya ya Nabi, kita sudah janji baiat kepada panjenengan. Fa alama nubayyi'uka. Tanya kemudian para sahabat. Maksudnya kita ini kok ditanya 2 kali ini baiat seperti apa yang ingin Rasulullah tanyakan kepada kita. Qala Nabi menjawab anta abudullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'a. Ya kalau baiat kepada saya ya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan Allah. Apalagi wassalawatil khamsi. Baiat janji kepada Allah, kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian watasma'u wa tuti'u. Ya sam'an wa ta'atan, nurut kepada Nabi. Ini namanya berjanji, berbaiat. Jadi kalau Rasulullah bilang A ya A, Rasulullah bilang B ya B. Sam'an wa ta'atan, nurut wis, ngrungokno ya taat. Wa asarra kalimatan khafiyatan, dan kalau bicara itu yang lembut. Ini termasuk baiat kepada Nabi ya. Kalau bicara yang lembut, ojo kasar-kasar kalau bicara. Oh saya kan jago, tukang tetak, tukang poker. Makelah tukang poker ya. Kadang orang itu tak tahu ya, kok orang ambil lah jadi tukang poker. Acara kakarpa, tidak usah gitu. Mengkorok tukang poker kan kedeng ya banyak ya. Itu ngomongnya itu jangan kasar. Ini bagian dari cara baiat berjanji kepada Rasulullah. Kalau bicara jangan kasar. Wala tas'aluna an-nasa syai'an. Janji lagi baiat kepada Rasulullah berikutnya tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak suka minta-minta. Minta-minta ini banyak loh ya, nanti ini. Falaqad ra'aitu ba'du ulaikan nafari yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yudawiluhu iyyahu, rawahu Muslim. Kemudian karena berjanji tidak minta-minta kepada orang lain, sebagian di antara 9 orang tadi itu ada yang naik kuda, pecutnya jatuh, pecut kudanya. Nah, ketika pecutnya jatuh, cambuknya kuda itu jatuh, dia itu tidak minta tolong kepada orang lain untuk mengambilkannya. Saking tidak mau minta-mintanya itu, ketika cambuknya kuda jatuh, dia dalam kondisi naik kuda, tidak minta begini, minta tolong ya ambilkan, tidak begitu. Saking menjaganya tidak minta-minta kepada orang lain. Ini namanya orang yang mandiri. Tidak sedikit-sedikit tuding ya. Enggak lagi, ambilkan dikit-dikit ambilkan. Itu sepertinya memang apa ya? Menunjukkan dirinya wibawa pada tahu ya. Itu tidak baik. Tidak baik. Al-Ki Hasan itu tidak mau mempunyai haddam ya. Di guru saya itu tidak mau punya haddam. Karena apa? Menurut beliau punya haddam itu bagian dari nafsu. Jadi ya cuci sendiri. Walaupun santrinya ribuan banyak, nyuci sendiri, masak sendiri. Kalau ada tamu, wedang kopi sendiri. Padahal istrinya ada. Gak disuruh apa-apa. Suruh nurut sama suami gitu saja. Jadi begitu. Malah beliau mengatakan orang yang terlalu banyak haddam itu dia terlalu banyak nafsunya. Seperti yang kemarin, jadi lebih banyak kebutuhan kepada manusia daripada butuh kepada Allah Ta'ala.
Saya ini nganu karyawan banyak karena ingin membantu. Nah, beda lagi kalau itu. Karena ingin membantu agar supaya dia dapat bayaran untuk membiayai keluarganya, beda lagi kan, niat membantu kan. Nah, ini kalau hanya sedikit-sedikit menyuruh, tidak ada apa-apanya, ini kurang baik. Di sini minta-minta itu bukan hanya minta uang, minta beras, minta enggak. Di sini sahabat ketika sudah disarankan oleh Rasulullah berbaiat atau berjanji kepada Rasulullah jangan minta-minta kepada orang lain, maka pada saat itu juga sahabat jatuh cambuknya dari kudanya, itu pun tidak minta untuk diambilkan kepada orang lain, tapi diambil sendiri. Begitu. Ya Hasani datang ke pasar belanja sendiri, dibawa sendiri. Bawa terong ya, kadang bawa oto ya, dibawa sendiri. Ya mungkin menggunakan hadis ini. Umpamanya Ki Hasan itu bawa berkat, enggak dibawakan oleh orang lain, dibawa sendiri. Eteng-teng tibi. Tak pas kemudian kibah. Sabuk desa, enggak begitu. Ya, ini tergantung kita tingkatan-tingkatan yang mana ya, tergantung kita. Kalau yang meniru seperti ini, soal ngambil cambuk saja diambil sendiri. Hadis ke-9 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin muttafaqun alaih. Orang yang selalu meminta-minta besok ketemu dengan Allah, dia tidak punya daging di wajahnya. Jadi wajah tengkorak ya. Jangan nyaman mintaan ke orang ya. Iya sekarang ya, enggak kerasa ya. Minta apa saja wis cek meslamesnya, maduranya cek meslames. Iya sekarang masih tidak gak terasa. Nanti di akhirat kelihatan wis kalau wajahnya tengkorak, oh dulu suka minta-minta ini. Kalau ini gimana? Minta sumbangan untuk masjid kan bukan untuk pribadi. Di sini yang dimaksudkan adalah permintaan pribadi. Yang untuk perjuangan ya sebenarnya itu bukan minta, mohon didukung kan dentah. Minta untuk masjid, untuk mushola dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan pribadi jangan begitu, nanti wajahnya tidak ada dagingnya. Ini kalau yang suka minta-minta. Kalau suka ceramah bagaimana? Hadis yang dulu-dulunya suka ceramah tapi tidak mengamalkannya apa yang diceramahkan, besok seperti orang yang diikat di tengahnya itu ada patokan, ada tempat, kemudian diikat keliling keliling sambil perutnya itu sobek ya, nabui ya, eserabun nabui sampai takui begini keliling. Ada tukang ceramah, si cuma penter ceramah, pandai ceramah tapi tidak mengamalkan. Nggak enak juga ya jadi tukang ceramah ya. Makanya tidak sembarangan kita ini ceramah. Jadi kalau umpamanya hanya pandai ceramah, kita harus menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 3. Abang bila tak tahu mandarusan. Awas besok itu jadi leng-leng besok, leng-leng, tekuk tabun. Jadi perutnya dipegang, nabui. Tukang ceramah siapa aja wes, yang laris, yang tidak laris sama saja ya. Yang tukang adzan bagaimana? Ya, yang tukang adzan besok lehernya panjang. Aduh, mata nyaman itu tukang adzan leher lanjang, 2 meter pas. Ya maksudnya itu panjang wajar, tidak sama dengan yang lain. Kalau sering wudu bagaimana? Wajahnya bersinar. Kalau pemimpin yang suka bohong bagaimana? Suka membohongi rakyatnya, besok kata hadis sebelumnya itu di pantatnya itu keluar bendera naik ke atas kepalanya. Jadi ada tulisannya saya tukang bohong gitu. Jangan nyaman ya sekarang, dikit-dikit rakyatnya ditipu, mau janji ini janji itu, jangan nyaman.
Besok pantatnya itu keluar bendera, tidak usah dikasih wes, tidak usah bawa dari dunia, dikasih wes benderanya oleh Allah Ta'ala. Di akhirat ada tulisannya tukang bohong. Macam-macam wes. Jadi kita ini mau pilih yang mana? Mau ingin wajahnya ada dagingnya, atau mau keliling-keliling perutnya kocar-kacir, atau mau ada bendera di pantatnya muncul sampai ke atas ada tulisannya. Atau mau yang lain, monggo, terserah. Karena oleh orang yang takut Allah Ta'ala itu tidak macam-macam. Yang ngomong enak, ya, bertetangga enak, saudara juga enak, semuanya enak. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.